Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Husnul Armuninggar, NIM 213307073 dari kelas 1C. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penerapan teknologi cloud computing pada 3 bidang, yaitu yang pertama, pada bidang transportasi, yang kedua, pada bidang kesehatan, dan yang ketiga, pada bidang pendidikan. Cloud computing. Apa itu cloud computing? Secara umum, pengertian cloud computing atau komputasi awan merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet atau awan yang mempunyai fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer-komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama. Tetapi, tak semua yang terkoneksi melalui internet menggunakan cloud computing. Pertama, penerapan pada bidang transportasi. Sistem transportasi, khususnya angkutan umum, sangat diperlukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan angkutan orang maupun barang. Sistem informasi angkutan umum berbasis website, serta penggunaan teknologi cloud computing untuk penyimpanan data menjadi alternatif yang paling efektif saat ini. Dengan sistem transportasi online berbasis cloud computing dapat melakukan penghematan biaya operasional pada sistem informasi yang dibangun dan dapat dengan mudah memonitoring dari satu server sehingga dapat memudahkan dalam pelayanan informasi trayek lalu lintas angkutan umum yang diperlukan pengguna di wilayah kota Tasikmalaya. Dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan trayek lalu lintas dan angkutan umum yang tertib dan teratur. Selanjutnya, implementasi sistem. Penumpang dapat mencari trayek angkutan umum melalui menu yang tersedia pada aplikasi mobile. Selanjutnya, entitas penumpang akan mengirimkan data kepada sistem berubah data trayek. Dari hasil proses tersebut, penumpang akan menerima yang pertama, informasi tentang jalur atau rute angkutan umum, dan yang kedua, informasi panduan berupa peta yang terhubung dengan Google Maps. Operator dapat melakukan tambah, edit, update, dan hapus data trayek angkutan-angkutan umum yang tersimpan dan terintegrasi ke dalam server cloud computing. Sistem yang telah dirancang dapat diimplementasikan dalam sebuah aplikasi mobile yang tersimpan dalam server secara cloud computing. Pengguna dapat menggunakan smartphone sebagai media antarmuka. Dan untuk melakukan proses tambah, edit, update, dan hapus data, operator bisa langsung mengakses melalui web mobile application yang tersimpan pada server cloud computing. Rancangan sistem untuk mencari rute trayek. Dari gambar di samping, keterangan penumpang diminta memasukkan asal dan tempat tujuan. Lalu, penumpang diminta menekan tombol cari rute untuk masuk ke dalam peta rute. Selanjutnya, rancangan sistem untuk peta rute trayek. Dari gambar di samping, terdapat keterangan. Yang pertama, menampilkan informasi trayek, nama angkutan umum yang tersedia, dan penjelasan jalur trayek yang tersedia berupa teks. Yang kedua, menampilkan informasi berupa visual peta jalur yang terhubung dengan Google Maps. Dibuatnya sistem transportasi online di daerah kota Tasikmalaya dengan bantuan teknologi informasi berbasis cloud computing bisa menjadi solusi untuk mewujudkan transportasi yang nyaman untuk masyarakat, menurut Agarwal Gurjal, dan Birla 2015. Sistem transportasi dalam smart cities harus dapat diakses, aman, ramah lingkungan, lebih cepat, nyaman, dan terjangkau tanpa mengurangi kebutuhan di masa depan. Dengan dikembangkannya sistem transportasi berbasis cloud computing ini dapat menghemat biaya dalam infrastruktur perangkat keras komputer. Selain itu, bisa diakses melalui smartphone dan dapat dengan mudah dimonitoring dari satu server sehingga dapat memudahkan informasi yang diperlukan pengguna trayek angkutan umum perkotaan di wilayah kota Tasikmalaya guna mewujudkan pelayanan trayek lalu lintas dan angkutan umum yang tertib dan teratur. Yang kedua yaitu penerapan pada bidang kesehatan. Penerapan cloud computing untuk bidang kesehatan di Indonesia tergolong baru, jadi masih memerlukan penggunaan teknologi yang memadai untuk mendukung fasilitas tersebut. Sedangkan di negara-negara maju sudah cukup lama dalam menggunakan teknologi ini. Untuk itu, perlu ada edukasi serta pelatihan-pelatihan ke pengguna lokal untuk mengantisipasi adanya kekhawatiran tentang masalah keamanan dan privasi.
Salah satu teknologi dari cloud computing yang digunakan adalah telemedicine, yaitu pelayanan di bidang kesehatan jarak jauh. Hal ini mencakup bentuk pengobatan yang memanfaatkan media untuk berinteraksi antara dokter dan pasien. Ini berarti bahwa layanan pengobatan yang mencakup semua bentuk pengobatan yang memanfaatkan media, di mana pasien dan dokter dapat berkomunikasi jarak jauh, baik menggunakan telepon seluler, telepon rumah, internet, dan sebagainya. Telemedicine juga didefinisikan sebagai transfer data medis elektronik dari satu lokasi ke lokasi lainnya via online. Telemedicine dapat dikatakan sebagai alat yang dapat membantu banyak orang dengan beragam masalah kesehatan. Sangat banyak manfaat yang ditawarkan dalam penggunaan telemedicine, seperti halnya efektivitas waktu, biaya, dan tenaga. Artinya, pasien tidak perlu untuk jauh-jauh datang ke rumah sakit yang menghabiskan banyak waktunya di perjalanan, biaya bahan bakar, dan fisik bertahan di tengah-tengah kemacetan untuk berkonsultasi masalah kesehatan dengan dokter. Cukup dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti halnya email atau bahkan video conference dan lain sebagainya. Adapun manfaat lain yang ditawarkan, yakni mengatasi persebaran tenaga medis atau ahli kesehatan. Dokter yang sudah profesional yang persebarannya tidak merata di setiap daerah yang ada di Indonesia. Intinya, dengan telemedicine, pasien dapat berkonsultasi dan melakukan pengobatan jarak jauh dengan dokter ahli yang ia percayai mampu untuk membantu permasalahannya. Nah, selain telemedicine, penerapan pada bidang kesehatan, yaitu penerapan cloud computing, juga sangat membantu dalam pengelolaan data individu pasien, maupun data agregat yang merupakan aspek penting untuk mendukung pelayanan dan manajemen di bidang kesehatan. Pelayanan akan menjadi lebih optimal jika pengelolaan data tersebut dilakukan dengan baik. Penerapan teknologi dan sistem informasi di instansi pelayanan kesehatan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam administrasi data dan informasi kesehatan. Penggunaan cloud computing di bidang kesehatan meliputi cloud electronic health records, integrasi cloud computing pada aplikasi telemedicine, cloud computing untuk analisa teleradiologi, sehingga pemanfaatan cloud computing untuk pengelolaan data kesehatan di instansi kesehatan, baik di dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan unit fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh pengelolaan data secara konvensional maupun penggunaan komputer secara sederhana. Nah, yang ketiga, penerapan pada bidang pendidikan. Perkembangan perusahaan IT di Indonesia dari di dunia sudah jauh mengalami lompatan teknologi, mulai dari pemanfaatan internet secara lokal dan pendidikan sehari-hari. Di dalam dunia pendidikan ada sebuah tren yang sudah berjalan saat ini, yaitu model pembelajaran jarak jauh, atau sering kali disebut dengan e-learning. Sekarang banyak sekolah dan institusi pendidikan yang memanfaatkan e-learning untuk pendidikan, salah satunya adalah Politeknik Negeri Madiun, PNM. PNM menyediakan e-learning supaya mahasiswa dapat pembelajaran jarak jauh, pembelajaran dengan perangkat komputer, pembelajaran formal dan informal, pembelajaran yang ditunjang oleh para ahli di bidang masing-masing. Di mana e-learning ini pastinya memudahkan para mahasiswa untuk mengakses banyak materi untuk banyak mata kuliah. Nah, selain itu, cloud computing yang sangat sering kita gunakan adalah Google Apps. Google Apps ini merupakan layanan yang disediakan oleh Google yang memiliki berbagai fitur atau aplikasi yang saling terintegrasi, sehingga dapat digunakan oleh pengguna baik individu maupun kelompok. Salah satu penerapan Google Apps untuk pendidikan adalah Google for Education, yang menawarkan sebuah hosting gratis untuk mempermudah lembaga-lembaga pendidikan seperti mengelola email, chat, kalender, berbagai dokumen, dan lain-lain. Fitur-fitur utama yang ada di Google for Education. Yang pertama, Gmail. Gmail di sini adalah layanan webmail yang dikelola oleh administrator Google Apps, lembaga yang bersangkutan, dengan format URL dari lembaga pendidikan tersebut. Yang kedua, Google Docs. Ini adalah fitur yang dapat digunakan untuk berbagai dokumen, spreadsheet, dan presentasi kepada seluruh sivitas sekolah. Yang ketiga yaitu Google Talk. Administrator, guru, dan siswa dapat berbincang secara online dan bahkan mengirim pesan. Dan yang terakhir ada Google Meet.
sebagai layanan perangkat untuk belajar melalui video konferensi menjadi pilihan tepat karena kemudahan dalam akses dan pengoperasiannya. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.